Pria itu bertekad menjadi ahli bertahan hidup di alam liar. Bertahan hidup di alam liar tanpa membawa peralatan selama 5 tahun. 4 tahun yang lalu, Zack pertama kali datang ke alam liar. Memilih sebidang tanah kosong sebagai tempat perkemahan. Mengukur ukurannya dengan tangan. Cukup besar untuk tidur sendirian. Lalu mengambil ranting-ranting yang tidak berharga. Mulai menggali lubang di tanah. Saat menggali, dia menemukan banyak batu. Zack meletakkannya di samping. Barang ini akan berguna nanti. Namun menggali lubang seperti itu benar-benar sulit. Tidak bisa bernapas sama sekali. Maka Zack mengubah posisinya. Menopang tanah dengan tangan dan membuka dengan kedua kaki. Efisiensinya jelas meningkat. Setelah menggali garis besar, Zack pergi mengumpulkan sedikit rumput kering. Lalu mencampur dengan tanah dan mulai mengaduk. Setelah menuangkan air dari labu, mulai mengaduk lumpur dengan kedua tangan. Namun mengaduk semangkuk besar seperti itu sungguh tidak mudah. Kaki Zack hampir mati rasa. Baru saja meratakan tanah di permukaan. Selanjutnya adalah menunggu hingga kering secara alami. Karena tidak membawa persediaan hidup apapun. Hanya bisa tidur di tanah dengan perut kosong semalaman. Keesokan paginya, Zack mulai memeriksa hasilnya. Pada saat itu, permukaan tanah sudah keras seperti batu. Bahkan tidak bisa dipecahkan dengan tangan. Puas dengan itu, Zack mencari sebatang ranting kering. Dan mengukirnya seperti cangkul dengan batu. Dan mulai menggunakannya dengan liar di tanah. Dengan cepat, dia menggali banyak tanah. Kemudian menambahkan air dan rumput kering ke dalam tanah. Campuran ketiganya diaduk secara merata. Sebuah balok tanah besar selesai dibuat. Namun bentuknya masih kurang rapi. Zack mencari beberapa batu besar. Dan menempatkannya di sekeliling balok tanah. Dengan cara ini, dapat membentuknya menjadi persegi panjang yang rapi. Sambil menunggu balok tanah mengering, Zack menggali lagi tanah. Untuk mengisi celah-celah dasar, basahi dengan air, ratakan dengan tangan. Lantai yang retak seperti ini juga menjadi rata. Sayang sekali jika kalian ini tidak digunakan untuk merapikan jahitan. Saat ini, bata juga hampir kering. Diambil dan dilihat. Jangan bilang, benar-benar terlihat rapi. Zack menghabiskan 2 jam untuk membuat sesuai dengan aturan. Membuat sejumlah bata. Melihat hasil di depan mata. Meskipun lelah, Zack merasa puas. Pekerjaan hari ini selesai sampai di sini. Tidur untuk memulihkan tenaga. Hari ketiga melanjutkan pekerjaan. Tugas pertama hari ini adalah membangun dinding rumah tanah. Saat itu Zack menemukan, pondasi yang dibangun kemarin sepertinya tidak cukup kuat. Ini adalah masalah besar. Jika tidak bisa diselesaikan dengan sempurna, seluruh pekerjaan selanjutnya akan menjadi biaya sendiri. Zack menggali sekeliling pondasi, menambahkan jerami yang gratis dan terus mencampur aduk. Kemudian menambahkan batu untuk memperkuat. Kemudian meratakan kembali permukaan tanah. Setelah pondasi cukup kuat, Zack baru mulai membangun dinding. Menumpuk batu bata yang dibuat kemarin. Bertumpuk-tumpuk dengan rapi. Untungnya Zack sangat memperhatikan ukuran batu bata. Mengendalikan dengan sangat tepat. Membuat susunan batu bata menjadi lebih mudah. Untuk lebih kokoh, kadang-kadang perlu ditambahkan sedikit air. Secara perlahan, dinding mulai terlihat kokohnya. Zack semakin semangat. Kemudian dia mencari beberapa batang kayu. Menggunakan kayu dan tanah liat untuk membuat dinding dalam. Ini adalah tempat yang disediakan untuk perapian. Karena pada akhirnya, tidak ada api di alam bebas adalah hal yang tidak mungkin. Meskipun terlihat sangat kokoh, tapi Zack masih khawatir. Ditambah dengan batang kayu kecil untuk memperkuat. Tanah liat juga sangat diperlukan. Air diserap sepenuhnya oleh tanah. Menjadi bahan alami. Dapat membuat pondok kayu Zack lebih kokoh. Tanpa disadari, langit sudah gelap. Istirahatlah untuk menyimpan tenaga. Besok lanjutkan pekerjaan. Kemarin Zack sudah menyelesaikan kerangka rumah tanah. Hari ini dia akan membuat jendela terlebih dahulu. Dengan cepat memutar tongkat kayu di tangannya. Bor sebuah lubang di dinding. Lalu letakkan batu bata panjang di atasnya. Gunakan kayu di bawahnya untuk menopang. Jika batu bata tidak jatuh, jendela kecil ini dianggap selesai. Kemudian atapnya. Bahan masih terlihat cabang pohon yang tersedia di mana-mana. Pukul dengan batu untuk panjang yang sesuai. Lalu kupas kulit cabang pohon. Teman kecil yang mengerti fisika sudah tahu. Langkah ini untuk mencegah cabang membusuk. Lagi pula, Zack akan tinggal di sini selama 5 tahun. Belum menyadari, Zack sudah mulai langkah berikutnya. Keluarkan kulit pohon yang baru. Rajut menjadi tali kecil dengan cekatan. Dia menggunakan struktur segitiga untuk atap. Pasang cabang pohon yang sudah dirajut. Kemudian ikat dengan tali rumput. Tidak lama kemudian, kerangka atap sudah terlihat. Dia berencana menggunakan jerami untuk genteng. Ini tahan air dan juga menahan panas. Ini adalah bahan yang sangat berharga. Gabungkan mereka satu persatu di rak atap. Dengan begitu, rumah kecil ini hampir selesai. Tapi ini masih jauh dari cukup. Hanya sibuk begitu lama. Bau keringat menyengat dari tubuh Zack. Sebagai seorang Virgo, tentu saja dia tidak bisa menahannya. Segera mencari cara untuk mandi.
Dia menemukan tanaman ajaib. Bisa dimakan dan juga digunakan sebagai sabun pembersih. Zack mengumpulkannya semua. Dimasukkan ke dalam panci tembikar yang baru dibuat dan dicuci. Kemudian dihaluskan dan diambil sabunnya. Inilah bahan utama sabun. Ditambahkan ke dalam panci air, segera muncul busa. Ini adalah sampo dan sabun mandi alami. Tidak hanya aman, tapi juga bisa membersihkan dengan baik. Zack lelah setelah seharian. Tidak ada yang lebih nyaman daripada mandi bersih. Namun sepertinya dia belum berniat untuk istirahat. Zack menggunakan tongkat kecil, mengumpulkan sedikit getah dari batang pohon. Dipanaskan di samping api. Seiring dengan kenaikan suhu, getah perlahan-lahan meleleh menjadi cairan kental berwarna coklat. Ini adalah orang Maya kuno. Cara paling orisinal untuk membuat cat. Zack menggunakan ujung tongkat kecil yang dicelupkan ke dalam getah. Mulai melukis di dinding. Meskipun tidak mengerti apa yang dia lukis, tapi terlihat keren. Bisa menggambar saat bosan. Tentu saja, jika lapar harus makan. Di dekat markas adalah pantai. Kehidupan sejahtera sama sekali bukan masalah. Lihat rumput laut besar yang panjang dan lebar ini. Ada juga keong yang terabsorpsi pada bebatuan. Zack mengumpulkan 2 mangkuk besar bahan makanan. Kembali ke rumah dengan puas dan membuat api. Mangkuk gerabah berisi makanan laut. Langsung dipanggang di atas api. Sebelum makanan matang, Zack memasak semangkuk sup bening untuk dirinya sendiri. Setelah 1 teguk, seluruh tubuh terasa hangat. Tidak lama kemudian, makanan laut juga hampir matang. Zack mulai makan dengan lahap. Hanya saja mangkuk keramik ini terlalu kecil. Zack merasa kesulitan saat makan dengan lahap. Maka keesokan harinya dia mulai sibuk lagi. Tanah liat gratis dibawa ke ruang tamu. Ditambah air agar menjadi lebih lembut. Kemudian membentuknya perlahan dengan tangan. Proses ini memerlukan kesabaran. Mulailah membentuk-bentuk dasar mangkuk terlebih dahulu. Kemudian tambahkan lapisan demi lapisan ke atas. Tidak lama kemudian, mangkuk besar mulai terbentuk. Tentu saja, penutupnya juga tidak boleh ketinggalan. Begitu dilihat, terlihat cukup bagus. Zack membawa mangkuk keramik keluar, menyalakan korek api dan mulai membakar. Kemudian dibakar sepanjang malam. Namun ketika Zack ingin memeriksa hasilnya, tutup mangkuk langsung pecah menjadi berantakan. Zack menghibur dirinya sendiri dengan pikiran bahwa setidaknya mangkuk makanannya masih ada. Namun ketika dia pergi ke tepi sungai dengan mangkuk tanah liat untuk mengambil air, dia baru menyadari bahwa mangkuk ini ternyata bocor. Sekarang semua usahanya menjadi sia-sia. Tapi tidak apa-apa, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Zack mulai mengevaluasi sambil memberikan semangat pada dirinya sendiri. Pada langkah mana dia melakukan kesalahan. Kali ini dia lebih teliti. Semua kerikil kecil dalam tanah liat harus diambil. Dan mangkuknya juga dibuat sedikit lebih kecil. Setelah bentuknya benar-benar terbentuk, letakkan di dalam ruangan dan biarkan mengering secara alami. Saat membakar, perhatikan juga jumlah kayu yang ditambahkan. Kendalikan suhu dengan baik untuk mencapai suhu yang diinginkan. Kerja keras tidak akan mengkhianati orang yang tekun. Zack mendapatkan sebuah panci yang cukup kokoh. Meskipun penampilannya tidak begitu bagus, namun kualitasnya saat ini tidak ada masalah. Untuk memastikan hasilnya lebih lanjut, Zack menuangkan sedikit air ke dalamnya, dan menemukan tidak ada kebocoran sama sekali. Meskipun begitu, dia masih merasa agak khawatir. Kemudian pergi menggali sedikit bunga lili sabun. Getah tanaman ini memiliki efek tahan air. Zack memanaskannya untuk mengeluarkan getah. Meratakannya merata di dasar panci untuk meresap sepenuhnya. Sekarang Zack benar-benar lega. Kemudian membuat teh sore yang sederhana. Setelah minum selesai, langsung tidur nyenyak. Zack terbangun oleh angin dingin dalam mimpinya. Sepertinya saatnya membuat pintu besar. Di tepi kolam di dekatnya tumbuh penuh dengan bulu. Itu adalah bahan bagus untuk membuat pintu. Tapi hanya itu belum cukup. Masih perlu beberapa kayu untuk membuat bingkai pintu. Dan tali rafia di gunung sangat kuat. Cocok untuk digunakan sebagai tali. Mengikat bulu ke kayu. Terakhir, dipasang. Proyek ini sangat sederhana. Tidak lama kemudian selesai dibuat. Angin di dalam rumah jadi lebih tenang. Zack mulai memikirkan lagi. Sekarang yang paling penting, perapian belum ada. Maka dia mengeluarkan batu bata yang tersisa sebelumnya. Dia menumpuk batu bata berulang kali di tanah kosong. Karena kurang pengalaman, Zack membangun dan merobohkan konstruksi perapian berulang kali. Sibuk sepanjang hari, hingga akhirnya dia membangun sesuatu yang memuaskannya sendiri. Setelah perapian mengering secara alami, Zack tidak sabar untuk segera mencoba menyalakan api. Dia memetik sedikit rumput tikus yang sudah jadi. Dimasak dengan api besar di dalam panci. Seketika harumnya menebar ke sekeliling. Kemudian dia membentuk piring dari tanah liat. Menaruh ikan kecil yang baru ditangkap di atasnya. Rumput tikus yang direbus dimasukkan ke perut ikan. Terakhir, dibungkus dengan tanah liat. Dimasukkan ke dalam perapian untuk dipanggang. Tanah liat yang dioleskan akan membuat ikan panggang terpapar panas lebih merata. Rasanya pun akan menjadi lebih nikmat. Setelah dipanggang selama 70-49 jam, ikan hampir matang.
Hanya saja saat diambil, tidak mengendalikan kekuatan dengan baik. Ikan utuh langsung patah menjadi dua bagian. Untungnya tidak memengaruhi rasa. Zack meletakkan ikan di atas batu, memukul untuk menghilangkan tanah yang menempel di atasnya. Aroma ikan menusuk hidung. Mengambil sepotong dan mengunyah perlahan di mulut. Melihat ekspresi, ini lagi hidangan lezat. Tanpa bumbu, rasanya seperti cinta pertama. Tidak lama, ikan ini segera dimakan habis oleh Zack. Daging ikan yang lezat benar-benar membangkitkan nafsu makan Zack. Maka dia pergi ke gunung dan mengumpulkan beberapa buah beri, air sungai yang bersih dan madu hutan. Semuanya dimasukkan ke dalam labu kesayangan. Setiap hari diguncang sedikit. Menunggu 70-49 hari kemudian, maka hasilnya bisa diperiksa. Saring sisa-sisa dengan cangkang kelapa. Lalu Zack dengan tegang membawa minuman ke mulutnya. Bagaimana rasanya? Baru tahu setelah diminum. Sedikit teguk, aroma anggur memenuhi seluruh mulut. Zack semakin minum, semakin ketagihan. Akhirnya tidak lama kemudian mabuk tergeletak di tanah. Tak peduli, tidur dulu baru bicara. Waktu berlalu begitu cepat. Zack terbangun dari tidurnya, merasa lapar lagi. Dan dengan pengalaman sukses sebelumnya, dia juga sangat percaya diri dengan kemampuan memasaknya sendiri. Hari ini mari mencoba sesuatu yang berbeda. Pertama-tama, lelekan lilin primitif yang terbuat dari lilin lebah di atas api. Ini adalah satu-satunya alat penerangan Zack. Meskipun sederhana, tapi cukup berguna. Setelah lilin lebah meleleh, kemudian tambahkan sedikit wangi. Biarkan cairan mendingin dan mengering. Sambil menunggu waktu ini, Zack mengeluarkan labu besar yang ditanamnya. Karena tidak ada pisau kecil, hanya bisa membukanya dengan batu. Proses ini juga membutuhkan tenaga yang besar. Akhirnya dengan susah payah berhasil masuk ke dalam labu. Menggali lubang yang tidak terlalu besar. Kemudian, diikuti dengan apel besar liar. Memotongnya menjadi dadu dan memasukkannya ke dalam labu. Setelah disegel, dimasukkan ke dalam perapian untuk dipanggang dengan suhu tinggi. Pada saat itu, lampu buatannya juga sudah selesai. Zack tidak sabar untuk segera mencobanya. Sepertinya dia sangat puas. Labu dipanggang terlalu lama. Sebaliknya, akan menyebabkan kehilangan air dan nutrisi. Maka Zack segera mengeluarkan labu. Mulai makan dengan sumpit buatannya sendiri. Tidak bisa tidak dikatakan. Meskipun Zack adalah orang asing, namun penggunaan sumpit ini sangat terampil. Tidak tahu apakah hidup tanpa beban seperti ini. Apakah kamu suka? Dengan datangnya musim gugur, cuaca menjadi tidak menentu. Maka Zack berencana untuk membuat sistem pemanas. Pertama, menggali lubang di belakang rumah tanah. Kemudian, menaburkan batu kerikil dan pasir halus di luar rumah. Kemudian permukaannya dilapisi dengan tanah liat. Kemudian mulai membangun cerobong asap. Sisa bata dipakai lagi. Namun kali ini Zack harus membuat adalah sistem pemanas yang rumit. Jadi ukuran bata juga harus dipilih dengan hati-hati. Bata tanah disusun menjadi permukaan besar. Kemudian tunggu sampai kering. Setelah itu, Zack masuk ke dalam rumah. Menggunakan batu untuk membuat rak di atap. Kemudian memasang panel yang sudah disiapkan. Seluruh proses berlangsung selama seminggu. Akhirnya sistem pemanas Zack selesai. Sebenarnya itu adalah perapian di dalam rumah. Bisa digunakan untuk memasak dan pemanas. Duduk di dekat perapian. Suasana hangat membuat Zack mulai tertidur. Setelah bangun tidur, Zack merasakan angin dingin masuk dari bawah. Dia menunduk dan melihat. Ternyata ada lubang di tengah celananya. Meskipun tidak ada orang lain di sekitar sini. Tapi bagaimanapun, Zack juga seorang yang beradab. Citra diri juga perlu diperhatikan. Kemudian dia sampai di puncak gunung. Mengumpulkan beberapa rumput lidah kucing liar. Kemudian memisahkan serat dari daun rumput. Sabar merajutnya menjadi tali yang halus. Dan ujung lidah kucing adalah jarum jahit alami. Zack pandai membuat rumah. Keterampilan halus seperti ini juga bukan masalah. Dalam waktu singkat, lubang di celana itu sudah dijahit. Karena celana sudah dijahit dengan baik, maka lebih baik membuat bantal sekalian. Tidak mungkin terus-terusan tidur di lantai setiap hari. Zack sangat beruntung. Tanpa sengaja menemukan hadiah alam. Ini adalah bulu terbang kelinci. Tidak jauh dari situ, dia menemukan sejumput bulu burung. Semuanya dikumpulkan dan dibawa kembali ke perkemahan. Menganyamnya menjadi benang dengan tali. Seluruh proses berlangsung selama sebulan. Bulu-bulu yang Zack kumpulkan secara bertahap, akhirnya membuat benang sepanjang 30 meter. Ini cukup untuk membuat bantal untuk dirinya sendiri. Kemudian Zack menggantung bingkai yang sudah jadi di dinding. Benang wol dikepang satu persatu. Dari titik menjadi garis, kemudian menjadi bidang. Dengan cepat, Zack membuat sehelai kain wol. Mengeluarkan bantal anyaman dari bulush. Membandingkan ukurannya. Kemudian gunakan jarum yuka dan tali yuka. Perlahan-lahan menusuk dari bagian bawah kain wol. Proyek ini memakan waktu dan tenaga. Tanpa disadari, langit sudah gelap. Zack menganyam selama 1 hari 1 malam penuh. Kemudian menyatukan bantal anyaman bulush dan kain wol burung. Menjahit erat dengan tali bulush. Akhirnya meninggalkan 1 jahitan.
memasukkan bulrush ke dalam jahitan. Terakhir, menjahitnya. Bantal wol burung yang lembut dan hangat ini akhirnya selesai sepenuhnya. Jangan lihat dari sisi kasarnya, tapi pasti sangat berguna. Zack mencoba berbaring, merasa sangat puas. Setelah memiliki bantal ini, Mama tidak perlu khawatir lagi aku akan terkena leher kaku saat tidur. Hanya bosan dengan makanan di gunung, Zack memutuskan pergi ke laut, mencari hidangan laut yang segar. Hanya perlu berjalan beberapa kilometer untuk sampai ke pantai di tepi Pasifik. Zack langsung melompat ke air laut. Dengan cepat menemukan banyak rumput laut. Saat dia bersiap untuk melanjutkan pencariannya, tiba-tiba angin kencang bertiup di laut. Air laut yang keruh sangat mengganggu penglihatan. Zack sama sekali tidak bisa melihat kondisi dasar laut. Hanya bisa menyerah menangkap ikan dan membawa rumput laut pulang. Lendir yang melekat di dalam rumput laut liar ini bukan hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga untuk perawatan kecantikan. Setelah menggigit, rasanya agak pahit. Maka dia menggantung rumput laut di tali untuk dikeringkan, menghilangkan kelebihan garam. 3 hari kemudian, rumput laut sudah sangat kering, berubah menjadi camilan kecil yang disukai oleh Zack. Yang perlu diperhatikan adalah, rumput laut juga merupakan makanan favorit beruang coklat. Untungnya Zack belum menemukan jejak beruang untuk sementara waktu. Kemudian Zack pergi ke laut dan menangkap seekor ikan. Dia ingin membuat gulungan ikan panggang untuk dimakan. Rumput laut yang sudah kering digulung dengan ikan, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Saat dipanggang, gunakan api kecil. Dengan cara ini, garam dalam rumput laut akan perlahan meresap ke daging ikan, sehingga tekstur daging akan menjadi lebih padat. Setelah 40 menit, aroma ikan mulai menyebar. Zack segera mengeluarkannya, mengupas rumput laut yang melapisi bagian luar. Menemukan daging ikan masih utuh, Zack dengan tidak sabar segera menikmatinya. Makanan yang lezat dan bergizi seperti ini tidak ada di kota. Zack dengan cepat menyantap ikan kecil tersebut hingga habis. Kemudian dia mulai memikirkan bagaimana cara menghadapi hewan-hewan yang mungkin akan berebut makanannya. Setelah memikirkan sejenak, dia memutuskan untuk membuat palu meteor. Hanya bahan untuk palu. Jika menggunakan batu, maka membuat lubang akan menjadi pekerjaan besar. Setelah berpikir-pikir, Zack memutuskan untuk tetap menggunakan teman lamanya, tanah liat. Dia membentuk tanah liat menjadi bulatan, menyisipkan lubang kecil di tengahnya, melemparkannya ke dalam perapian untuk dipanggang. Akhirnya, dia mengikat semuanya dengan tali. Inilah palu meteor yang legendaris. Meskipun pembuatannya agak kasar, namun kekuatan serangannya benar-benar dahsyat. Lagi pula, nenek moyang kita menggunakan ini untuk berburu. Selain itu, Zack juga menggunakan kulit rusa dan batu, membuat senjata yang disebut minuman berbusa, yaitu melapisi palu meteor dengan kulit rusa. Zack mencoba bereksperimen. Efek visualnya sangat bagus. Seharusnya bisa menjatuhkan seekor beruang coklat. Video untuk kali ini berakhir di sini. Keseruan berlanjut di episode berikutnya.